Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri dan juga narasumber yang hadir kali ini sudah ada Ustadz Ihsan Nasution dan juga Pak Im Iqbal. Dan tentunya masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pendidikan politik berbasis agama. Dan tadi kita membahas bagaimana salah satu permasalahan yang mungkin belum bisa terpecahkan ini salah satunya adalah money politik. Dan selain itu juga ada juga mungkin para pelaku dari politik itu sendiri dalam pemilu kegiatan ini, isu-isu agama ini seringkali masih muncul gitu seperti disampaikan oleh Ustadz Ihsan tadi kalau di WhatsApp gitu ya atau di media sosial sering muncul isu-isu berkaitan dengan agama. Ini seperti apa Pak Iqbal? Gak apa-apa, ya memang harus begitu. Karena masyarakat kita ini masalah religius, pasti agama itu selalu muncul dalam setiap isu. Tapi dalam konteks pendidikan berbasis agama itu begini, Mas. Ini seandainya itu ya, Kementerian Agama itu mau proaktif, misalnya gini, menganjurkan, merekomendasi agar para ustadz atau kiai yang khutbah di Jumat atau yang majelis taklim itu mempertegas kembali bahwa suap itu adalah finar gitu, nggak boleh gitu. Politik caci maki itu nggak boleh. Kayak begitu-gitu akan sangat terasa pendidikan politik kita. Karena memang luar biasa di kota ini nggak kurang dari 400 masjid dan musola itu, Mas. Jadi sarannya paling efektif untuk campaign. Untuk bisa memberikan pendidikan. Betul, dalam konteksnya. Kalau memang lembaga pendidikan kita kan terbatas. Materinya juga sangat terbatas. Tapi kalau di khotbah Jumat, di majelis taklim itu disampaikan, itu sangat luar biasa dampaknya. Jadi setiap daging dari hasil suap itu akan menjadi umpan neraka kayak gitu, itu akan efektif sekali, apalagi ibu-ibu yang majelis taklim, wah itu keren banget. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betul, gitu ya. Tapi sampai sekarang itu saya lihat peran Kementerian Agama di Kanwil misalnya, Kanwil provinsi dan kota itu masih saya lihat masih belum di grup-grup WhatsApp itu belum ada semacam anjuran untuk memberi politik education berbasis agama itu adalah itu tadi. Betapa pentingnya ya, namanya itu politik pecah bambu nggak boleh, hoak nggak boleh. Yang paling penting itu adalah yang paling budaya itu adalah suap itu. Kalau itu dilaksanakan, wah itu dahsyat sekali itu. Bagaimana nih Ustadz tanggapan yang terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui dakwah-dakwah di masjid? Dakwah. Ya, jadi di samping kita menjelaskan dengan masyarakat, tapi kita kiranya ketika nanti kita memilih itu, harus kita lihat orangnya dengan sifat-sifatnya. Betul. Dengan sifat-sifatnya kira-kira yang kita pilih itu siapa? Bukan kita karena pemilih dan sebagainya, tapi kita melihat nanti untuk masa depan itu. Karena mereka ini kan mengarahkan, apalagi ini pilpres ya, mengarahkan negara kita ini. Nampak-nampaknya negara kita siapa presidennya, begitulah nanti keadaan di masyarakat itu. Jadi sebelum kita milih, kita harus nanti menentukan sifat-sifat orangnya. Karena macam-macam kriteria lah. Jadi secara mudah kita kata-kata sifat itu aja. Kata-kata sifat itu ada 5 sifat yang menjadi perhatian kita, semacam kriterianya lah. 5 sifat itu diambil dari sifat Nabi, ada 4 sifat Nabi, tapi tambah 1. Jadi untuk memudahkan, hanya untuk memudahkan ini, sifat ini, S yang pertama siddiq. Yang kedua istiqomah. Kemudian yang ketiga namanya fatonah. Keempat amanah tablik. Nah, sifat Nabi itu kan cuma 1 tambah 1 ya ininya istiqomah. Jadi sifat ini sangat penting sekali. Ini kita supaya nanti jangan kita terpengaruh dengan money politik. Kita lihat sekali lagi bagaimana nanti yang kita pilih itu. Apakah caleg kita, apakah presiden kita minimal mempunyai 5 ini. Dia siddiq, karena benar, jujur. Karena dengan kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan akan mengantarkan kita bersama surga. Itu sangat penting sekali. Itulah intinya ya, jujur siddiq ini. Kalau tidak jujur namanya itu bohong namanya. Pembohong, kata kita sekarang hoak ya. Orang bersifat curang itu, tidak jujur itu namanya bohong. Bohong akan membawa kejahatan. Kejahatan akan nanti melempar orang ke dalam neraka.
Jadi sangat penting sekali. Ya, sudah jujur dia namanya ini istiqomah. Istiqomah teguh pendirian. Nah, sehingga ketika nanti dia terpilih, ya tujuan dia semula misalnya untuk katakanlah memajukan negara ini dan sebagainya. Jadi tetap dia istiqomah. Jangan ketika nanti dia sudah haji mumpung gitu ya, mumpung akhirnya dia nanti mumpung kemudian ingin mengembalikan dana-dana yang dikeluarkan selama ini yang paling berbahaya. Jadi istiqomah lagi, tidak dengan pendirian pada harus awal istiqomah. Hasil itu Fatona. Ya Fatona itu hanya cerdas, ya cerdas, ya tentunya berakal. Jadi cerdas dia bagaimana memimpin Indonesia dan bagaimana dia mewakili kita semua. Sudah itu amanah. Amanah itu sangat penting sekali karena diamanahkan untuk mewakili kita. Nanti tablik, ya tablik itu dia namanya menyampaikan amanah kita, aspirasi kita semuanya. Dia sampaikan bagaimana caranya supaya nanti terwujud akhirnya nanti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, tenteram, aman dan terwujud Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu benar sekali Ustaz. Memang ada sifat-sifat yang memang perlu kita ketahui gitu dari para calon politik itu sendiri karena benar mereka akan memimpin pada nantinya gitu ya untuk 5 tahun ke depan di Indonesia sendiri. Nah, tadi menyikapi dari kelima sifat salah satunya tadi bagaimana mereka nanti tidak amanah ataupun nanti istiqomah dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita melihat dalam perjalanan atau proses dari penyelenggaraan politik kan sudah mulai muncul seperti isu-isu hoaks dan lain sebagainya yang mengatasnamakan agama, ini membuat perpecahan dan lain sebagainya. Ini seperti apa kita menyikapi mungkin dari Pak Iqbal? Enggak. Jadi isu-isu berbasis agama itu harus kita lihat sebagai bentuk kewajaran. Kalau pilkada itu rata-rata menggunakan etnisitas isunya. Karena misalnya ya kalau di Seluma itu pasti menggunakan ini putra daerah dan tidak kayak gitu. Kalau nasional pasti menggunakan isu agama. Ya karena hampir semua lini kehidupan kita itu selalu terkait erat dengan masalah agama. Jadi nggak bisa kemudian agama apapun bisa, nggak bisa. Kasus Ahok misalnya pada Al-Maidah itu menghina agama itu nggak bisa. Ya karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat kuat, kental kali dengan nilai agama. Jadi kalau menggunakan isu-isu agama sepanjang untuk kebaikan, misalnya begini, kita menggunakan khutbah di masjid Jum'ah, semakin itu adalah memang benar-benar Islam, nilai Islam, bahwa suap dan menyuap itu nggak masalah mengenai agama. Di masjid itu nggak diharamkan bicara politik, asal tidak politik praktis, tapi nilai politik pendidikan politik masyarakat kita. Itu sarannya paling efektif, Pak. Nah, dalam konteks tema kita hari ini, itu yang saya lihat masih minim sekali di masjid-masjid itu. Jadi tema-tema di masjid-masjid itu juga masih asal maunya khotib. Ya. Seandainya Kementerian Agama bidang dakwah itu agar menganjurkan selama helatan pemilu ini hendaknya satu khutbah yang sejuk, yang kedua membeli nilai-nilai edukasi politik yang baik, misalnya tidak anti hoak, tidak fitnah, jangan terlalu baper gitu maksudnya gitu. Politik memang begitu itu ya, kadang tahun ini pindah partai mana, besok partai mana, biasa saja politik itu, karena memang halal-halal saja asal tidak pindah agama, kira-kira begitulah. Dan kita nggak akan menemui politik ini satu ini enggak. Betul memang ada game di politik itu adalah kepentingan yang lebih dominan ketimbang hal-hal lain. Nah, kalau dari Ustadz sendiri seperti apa? Karena kalau kita melihat Indonesia sendiri tidak hanya dimiliki oleh satu agama gitu ya, kita memiliki agama yang cukup beragam di Indonesia dan sehingga dalam pelaksanaan pemilu ini agar tidak terjadi perpecahan dengan adanya isu-isu politik berkaitan dengan agama ini seperti apa, Ustaz? Tadi sudah kita ingatkan satu hadis, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Jadi dalam arti kata kita mengakui bahwa di Indonesia ini ada 6 agama resmi. Nah, tentunya silakan. Tapi kiranya jangan sampai seperti yang kita ingatkan tadi, politik money politik, kemudian istilahnya camping istilahnya itu pemusukan dan sebagainya. Jadi kita harus nilai-nilai ini nilai agama mesti akan kita bawa. Sebuah agama kan mengajak kita kepada kebaikan. Semua agama mengajak kita kepada kebaikan. Jadi silakan misalnya Islam itu melihat tadi bahwa politik menurut Islam dengan agama lain silakan. Tapi bagaimana nanti kita tujuan kita untuk tadi mewujudkan negara kita, karena sampai sekarang
tujuan negara kita ini, dalam arti kata bukan tujuan, cita-cita negara kita belum tercapai. Ya, kalau kita perhatikan sedikit di dalam pembukaan Undang-Undang 45, negara yang membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Baru 3 yang tercapai, yaitu 1 kita merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sampai sekarang belum. Proses. Karena itu ya, sampai sekarang itu belum sudah tahun. Ini kenapa? Karena memang kita ketika mewujudkan negara kita ini kan nampaknya mewujudkan cita-cita negara kita nampaknya masih ada kepentingan tertentu, kepentingan pribadi, bukan kepentingan seluruh bangsa ini. Gitu ya. Mungkin kepentingan NKRI lah katakanlah ini. Cuma kalau kita mengungkapkan nanti dari masalah agama, dikatakanlah kita tidak NKRI, dikatakan radikal dan semuanya, ini kita sayangkan di situ. Oke, kita akan beri kembali Ustaz dan juga Pak Iqbal. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam program Berendo, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.